Salatullah salamullah ala toha. Allah Allah salatullah. Ayo yang sebelah kanan keluarin suaranya, maupun yang sebelah kiri, yang di dalam semuanya salawatan. Lebih kencang. Allah Allah ala Yasin. Sekali lagi salatullah. Allah 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 ala Yasin Habibillah. Kawasan Nabi Bismillah wa bilhadi. Nabi keras kawasan Nabi Bismillah wa bilhadi. Lebih kencang wa kulli mujahidin lillah bin ahlil. Ya Allah salatullah ala toha. Salatullah ala Yasin. Ala Yasin. Bu, matang dari Keramat. Kurang kompak, bapak yang matang dari Keramat. Keramat ada di jembatan 5. Nih Bang Madit datang memberi hormat buat ibu. Bapak berapa butir no? Semuanya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau belum saya tangkap jangan berhenti. Jamaah mohon maaf, kira-kira yang umurnya di atas 60 jangan ikut-ikutan. Saya khawatir ntar berhenti. Bu, jawab salam insya Allah dapat keberkahan. Ada 3 orang, 3 manusia, 3 makhluk yang gak wajib jawab salam. Yang pertama siapa tuh Bang Kubil? Mau tahu? Mau tahu? Mau tahu aja apa mau tahu bulat? Mau tahu bulat apa mau tahu bingit? Wih, mak-mak zaman now. Yang pertama orang manusia makhluk yang gak wajib jawab salam, mohon maaf, itu orang kejengker, orang kojor, koit, modal. Kaget. Emang gue pikirin jam segini udah ada yang nyender tuh ke pulang temennya. Udah banyak yang nyender saya. Kalau orang seberang bilang is dead, meninggal, wafat, almarhum, garis doyong, orang mati. Mati apa yang meninggal? Meninggal apa wafat? Wafat apa almarhum? Mohon maaf, bahasa agama nggak ada meninggal, nggak ada wafat, nggak ada almarhum, yang ada mati. Saya mau tanya ibu semuanya jamaah, sholat nggak? Sholat nggak? Dalam sholat pasti kita lafasin inna sholati. Ada ikrar, ada perjanjian antara kita sebagai makhluk dengan pencipta alam Allah Subhanahu wa taala Jalla Jalla, bahwa sesungguhnya hidup ibadah matiku karena Allah. Sampai di kampung rubuh ludes sama sekali nggak ada manusia, tetap berlaku wama mati nggak bakal diganti wama meninggal. Bener apa betul? Bener apa betul? Bicara soal kematian saya tanya, jawab yang jujur, jangan sampai ada dusta di antara kita. Presiden mati nggak? Jawab yang kencang, presiden mati nggak? Lebih keras lagi, presiden mati nggak? Presiden aja lagi mana tukang ya. Jadi itu apa yang mau disombongin? Benar betul? Dari presiden mati, benar betul? Bu, ibu, kiai mati nggak? Apa lagi jemaah? Benar betul? Pejabat mati nggak? Apa lagi RT?
Mohon maaf, saya punya jargon di Islam KTP, sekarang Islam beneran. Ya, itu namanya luar biasa. Magnet musyawarah, orang terlanjur kaya, ahli ibadah, ahli sedekah, yang low profile, manusia tanpa dosa, hartanya panjang kali lebar sama dengan lega, luas seluas samudra dalam sedalam lautan, tokoh masyarakat yang disegani, yang hormatin, yang matinya husnul khotimah, dijamin masuk surga. Nih orangnya. Saya mau tanya, orang terlanjur kaya mati nggak? Orang terlanjur kaya aja mati. Lah gimana orang kismin? Lah ini kadang-kadang mohon maaf, udah kismin belangsak rumahnya, ukurannya RSSS ya, rumah kiong. Sholat kagak pernah, ngaji ogah, silaturahmi jauh, puasa mau, giliran mati mau disolatin, jangan. Yang begitu kalau mati jangan disolatin, gelindingin sampai kuburan. Insya Allah kita mati sanggup mengucap kalimat tauhid la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dulu itu ada penyanyi empok. Diam. Dengerin aja. Ini majelis dengerin, bukan majelis protes. Jadi dengerin aja, ya Bu. Dulu ada penyanyi empok dari negeri seberang, negeri Paman Sam. Lebih jelasnya lagi, negerinya namanya Amerika, Ametuto, Ameyanti, Ameyanto. Namanya Amerika. Itu ada penyanyi ngetop. Sekasih Ibu mungkin tahu, paham apa enggak? Saya nggak tahu nih, kampung sini tahu nggak nih penyanyinya? Itu penyanyinya, mohon maaf, itu kalau nyanyi, Bu, kepala ini dipegang begini. Masih ingat siapa? Di kampung tahu apa sih? Michael Jackson, mohon maaf Ibu, ketika lahir itu kulitnya bulang, hitam cembong kayak pantat dangdang. Tapi begitu terkenal, banyak polos, fansnya seluruh dunia, kulitnya dibikin manusia nggak ada rasa bersyukurnya. Benar betul? Ngelawan kodrat. Bahkan mohon maaf nggak sampai di situ. Ketika lahir Michael Jackson, mohon maaf, itu hidungnya mancung ke dalam kayak diinjek kebok. Tapi begitu terkenal, hidungnya dibikin. Pikiran manusia nggak ada yang sempurna. Berapa betul? Bikinan manusia nggak ada yang sempurna. Hidung manusia kalau yang dibikin, Bu, mohon maaf, itu pasti kaku. Ciri-cirinya kaku. Hidung itu mengkilap kayak kulit anjing laut. Berapa betul? Bu, syukurin ya apa yang Allah kasih. Hidung kita kan bikinan Allah semua nih, beda-beda nih. Betul? Ada yang mohon maaf kalau pakai kacamata kayak ini nyangkut. Ada yang molos begitu aja. Betul? Luar biasa Allah ciptain hidung kita madep ke bawah, Bu. Coba kalau Allah gedek hidung kita diciptain madep ke atas, coba. Tiba-tiba peringatan Maulid, mohon maaf, hujan deras. Yang kesana nggak kebagian taruh. Akhirnya apa? Tetangga agak ngomong, ngeblepok. Bicara soal yang palsu-palsu, saya mau tanya, ada nggak sekarang yang agak palsu? Hampir dalam kehidupan kita banyak yang palsu, berapa betul? Yang kita makan sehari-hari apaan? Nasi, sebelum jadi nasi, beras. Ada nggak beras palsu? Ada. Bahkan nggak sampai di situ. Yang dulu orang kalau bilang apa? Kalau makan telur jangan kebanyakan, ntar bisulan. Sekarang mohon maaf, telur yang dulu orang naipin banget, sekarang apa? Telur juga dipalsuin. Bahkan nggak sampai di situ. Yang kita peringati Maulid baginda Rasul, Nabi, ada juga Nabi palsu. Betul? Kalau masih ingat, ada Nabi yang ngaku Nabi di mana? Di Depok. Sejak kapan Nabi lahir di Depok? Kan PA. Bener betul? Bahkan mohon maaf Ibu, di tanggal kelahiran saya daerah Kemayoran itu beda kelurahan. Ada orang lebih parah lagi, ngaku apa? Ngaku malaikat. Namanya masih inget gak siapa yang ngaku malaikat? Lia Edan, bukan Edan. Kalau nggak Edan nggak mungkin ngaku malaikat. Malaikat ngaku malaikat, akhirnya apa? Ditangkap polisi. Malaikat ditangkap polisi, dibawa ke Polda. Sampai di Polda dimasukin ke penjara 2 jam 3 jam, akhirnya apa? Itu malaikat mulus. Dibilang sama Pak Polisi, mohon maaf, WC di mana? Sejak kapan malaikat berak?
Na'udzubillah min. Makanya alhamdulillah nih, ya di tempat ini ada majelis yang luar biasa. Ayo ibu, ya ustazah kita, bu, doain panjang umur, sehat walafiat, ya senantiasa memberikan ilmu yang bermanfaat buat kita. Kadang-kadang kita mohon maaf, ustazah kadang-kadang mohon maaf ya, itu kalau buat bayaran ustazah kadang-kadang mulutnya muncul kayak kuburan baru. Tapi kalau anaknya buat kursus bahasa Inggris, bahasa Jerman, bahasa Cina, bahasa Korea, berapa aja keluar? 1 juta, 2 juta, betul? Bayar ustazah kadang-kadang mohon maaf naik 50.000 sebulan, mulutnya muncul. Ustazah kan begitu teman-teman, mahal banget. Ya kalau sebulan pakai itu 50.000, 50.000. Tapi kenapa 50, 10.000 berapa? Ya Allah ya Rabbi. Kira-kira di sini ada nggak yang begitu? Mana orangnya? Ustazah kan mohon maaf sama perutnya sama kita. Betul? Bukan perut besi ustazah. Ya? Sekali lagi doain ustazah kita panjang umur, amin. Sehat walafiat, amin ya robbal. Nah yang kedua siapa? Bu, ikan sepat, ikan gabus, ikan lele. Biar cepat, lebih bagus, jangan bertele-tele. Nah yang kedua, Bu. Yang kedua, ya, yang nggak wajib jawab salam siapa? Temannya Haji Bolot. Hah? Bu? Orang apaan? Hah? BUD. Budak. Yang ketiga siapa, Bu? Hah? Yang ketiga, orang yang nggak diajak ngomong, nggak diajak ngobrol, nyengir kayak kuda mau kencing. Apaan tuh? Orang Na'udzubillah min. Ayo Bu, kalau soal pengajian mah ibu-ibu TOP BGT top banget. Ya, apalagi soal berbohongnya, nggak pernah kelar. Jilbabnya lihat aja nih warnanya, apaan warnanya nggak tahu nih. Betul? Repot kadang-kadang. Apalagi tahu bintang tamunya ada Ustaz Jongkor, ada Bang Madit. Seragam yang lu coba repot. Jangan yang itu, yang baru aja. Kadang-kadang mohon maaf, biasanya nggak pakai minyak wangi, selebar jangkat minyak wangi disemprot. Semuanya disemprot. Bukan emak-emak di sini, selagi ngomongin emak-emak di kampung bengek. Kalau emak-emak di sini mah nggak jauh beda. Ini kadang-kadang mohon maaf, ya, Bu, Ibu, rapi nih kalau begini rapi, giliran ngadepin laki, mohon maaf pakai daster kayak 7 rejek. Kadang-kadang mohon maaf dasternya udah dedel doang, ya, udah gitu mohon maaf. Yang nggak kelihatan dalemannya, apaan dalemannya yang nggak kelihatan, kadang-kadang sembarangan, kadang-kadang warnanya beda, yang satu biru, yang satu merah, udah gitu kadang-kadang talinya putus, disambung pakai apa? Pakai peniti, ini penitinya 1, penitinya 5, lakinya pulang main nabrak aja, nyangkut, dibawa ke dokter, ke puskesmas, Pak. Ini bapak nyangkut peniti karena apaan, Pak? Karena apa, Pak? Dalam hatinya dong, kalau tanya sekali lagi gue bakal jawab yang jujur. Bener ditanya lagi sekali, Pak, kena apaan, Pak? BH goblok. Na'udzubillah min. Mudah-mudahan keluarga kita sakinah mawaddah rahmah. Amin. Kita soleh dan soleha. Amin. Ya robbal alamin. Kalau pengajian ibu-ibu mah TOP BGT Ustaz. Oke. Yang ngaji ibu-ibu yang ke pasar. Masak nasi. Bebenah rumah. Ngambil rapot. Ngentit duit. Alhamdulillah. Pak Dewan. Ayo. Iya Pak Dewan. Ya, mudah-mudahan selamat datang. Mudah-mudahan berkah. Ya, Pak Dewan. Pak Dewan, mudah-mudahan berkah. Saya juga nyari berkah. Pak Dewan,
Jangan lupa penceramah 2. Panitia Romani girang banget. Pak, mohon maaf, saya kagak minta apa-apa, cuma ngingetin. Bohong Pak Dewan, bercanda. Bercanda Pak Dewan, nggak usah dipikirin, yang penting buktiin. Maaf Pak Dewan, Ibu Dewan maaf, saya pulang duluan. Tolong titipin panitia. Astagfirullahaladzim. Bu, selawatan yuk. Nanti habis selawatan, Bang Madit ke sana duluan ya. Beliau insya Allah mau ke Indramayu, kita doain semoga perjalanannya tenang. Ya Bu, semoga husnul khotimah. Amin. Ayo kita selawatan ya. Selawatan lagi Bu, biar Kita kayak dingin ya. minta ridhonya, minta ikhlasnya. Salatullah, salamullah ala Taha Rasulillah. Semuanya. Salatullah, salamullah ala Yasin. Lebih keras. Salatullah, salamullah Yang sebelah kanan, sebelah kiri, yang di belakang saya, yang ada di dalam, semuanya keluarin suaranya. ala Yasin. Habibina. Salat, tegakkan salat, karena salat tiang syariat. Siapa yang tidak sholat, nanti matinya lompat-lompat. Salatullah, salamullah ala Taha. Jangan sampai kita lalaikan sholat. Salatullah, ngaji-ngaji kita mengaji, karena ngaji perintah Nabi. Siapa yang tidak ngaji, matinya jadi mamati. Salatullah, salamullah. Ini kita ngaji dalam rangka memperingati Maulid. Salatullah, Kita dalam rangka menerima Jakat-jakat tunaikan jakat, jakat pembersih laksana sikat. Siapa yang tidak jakat, di dalam kubur digigit ular. Salatullah, Ayo, ala Taha Rasulillah. Salatullah, kita tambah berkah. ala Yasin. Habib. La ilaha illallah. Semuanya. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha. Ayo ucapkan kalimat La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Sekali lagi. La ilaha. Ayo kencangin. La ilaha. Yang sampai harus ya Allah. Dan kita mampu mengucapkan kalimat ini masih dalam keadaan husnul khotimah. Rasulullah. Lebih tegas. La ilaha. Tambah suaranya. La ilaha. Lebih kencang. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah. Kita bakal mukhalafatul. Dia mohon binafsihi wa daniyan irada. Ilmu ayat sesekarang. Alimah yang samian basiran mutakaliman. Alhamdulillah. Ibu, saya pamit mundur. Ya, diterusin sama Ustadz Yokal. Ibu, doain perjalanan saya berkah.
Amin. Sampai Indramayu nggak ada halangan satu apapun. Acara di sana saya dijadwalkan jam 3:30 naik. Mudah-mudahan lancar. Amin. Amin. Wajah Nabi. Pernah nggak dengar suara Nabi? Ini namanya cintanya luar biasa. Biasanya orang kalau jatuh cinta, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun. Kita lihat Nabi belum pernah, dengar suara Nabi belum pernah, tapi kita cinta kepada baginda Nabi. Ini nikmat Allah yang luar biasa. Alhamdulillah. Biasanya orang kalau lagi jatuh cinta, cirinya mana? Ini akan terasa indah. Orang kalau jatuh cinta semua terasa jadi indah. Dunia terasa milik dia berdua, yang lain ngontrak semua. Ngomong sama pacarnya, Neng, bibirmu indah merekah bagaikan buah delima, aslinya mah doer. Ini yang doer jadi indah lantaran cinta. Ya Bu? Bahkan saking indahnya ini buat syair cinta nggak masuk akal. Ada lagu cinta begini. Demi cintaku padamu, ke gurunku ikut denganmu, walaupun harus berkorban jiwa dan nenek-nenek pakai apa? Bulan madu di awan biru. Ada apa enggak? Enggak ada orang paling bulan madu ke Bali, ke Lombok. Enggak ada yang bulan madu ke awan biru. Apalagi lanjutannya. Bulan madu di atas pelangi. Jatuh goblok. Ini lantaran cinta orang kepingin indah, saking indahnya kadang enggak masuk akal. Orang kalau lagi cinta-cintaan Bu, ini samping pacarnya pengen ngentut aja ditahan sampai keluar keringat dingin. Sebab kalau sampai kentut di samping pacarnya nggak indah lagi. Tapi berumah tangga, anak 4, anak 5, ini suami baca koran, bini lewat ke dapur, pret. Makan bareng, pret. Tidur bareng, di mobil bareng. Itu namanya keluarga lo, keluarga kampret. Kenapa? Karena udah nggak cinta-cintaan. Bahkan kalau lagi pacaran mah cinta-cintaan, ke tempat hajatan itu kondangan bareng pacarnya, nyendok prasmanan, nasinya dikit, makannya duduknya dikempit dikit-dikit, itu lagi cinta-cintaan. Ini udah berumah tangga, anak 4, anak 5 nih. Kondangan itu nyendok nasinya munjung kayak kuburan baru. Nggak cukup sampai di situ, akhirnya pulang tangan kanan bawa somai, tangan kiri bawa es krim. Di tengah jalan ditanya buat siapa? Jawabannya buat anak, tapi di rumah emaknya lagi yang makan. Saya tahu kelakuan emak-emak telajung udik kayak begitu. Enggak ya? Enggak. Alhamdulillah. Saya cuma hendak katakan, kalau ibu ngaku cinta kepada Allah, cinta kepada baginda Nabi, apapun yang Allah perintahkan akan indah. Insya Allah perintahkan bangun di sepertiga malam. Wa minal laili fatahajjat bihi nafilatan lak asa ayyab'asaka rabbuka maqaman terusin yang benar biar lancar. Maqaman, kurang kompak kalau suruh ngaji ya. Coba kalau nyanyi, bila ingin melihat ikan, terusin. Tenangkan dulu airnya. Terus saya pulang wah. Ini kalau ngaji rada-rada berat, kalau nyanyi mau lancar bener. Ini kalau sepertiga malam ngaku cinta kepada Allah, bangun tahajud. Kemudian kalau ngaku cinta kepada baginda Nabi, istiqomah sholat duha 2 rakaat. Bahkan ketika cintanya kepada Allah dan Rasulnya, dia akan jadi istri solehah pun akan jadi indah.
Ini saya tahu nih mukanya kelihatan istri soleha. Mukanya kelihatan istri soleha. Kalau mukanya nggak kelihatan jurik namanya. Ini mukanya kelihatan semua kan istri soleha. Lihat ini kita ngaji beneran ya. Dalam riba dijelaskan kenapa kita mesti cinta kepada baginda Nabi. Karena sallallahu alaihi wasallam ahsanan nasi khalqan wa khuluqa. Bahwasanya baginda Nabi ini terbaik penciptaannya dan termulia akhlaknya. Jadi manusia yang kita peringati hari lahirnya saat ini bukan manusia biasa, tapi manusia yang terbaik yang diciptakan Allah dari zaman Nabi Adam sampai hari kiamat adalah baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Coba dengerin. Nabi kenapa diciptakan sempurna? Yang pertama, wajah tampan menawan tak bosan dipandang mata. Ini wajah Nabi Muhammad tampannya luar biasa. Kalau selama ini ibu-ibu tahu Nabi yang tampan adalah Nabi Yusuf, padahal Nabi Yusuf tampan karena ada nur Muhammad dalam tubuh Nabi Yusuf. Saking tampannya dibuat kasidah, sayang sungguh sayang, orang tampan tidak sembahyang. Sayang sungguh sayang, tidak sembahyang. Nabi Yusuf tampan, dia sembahyang. Nabi Yusuf dia tetap sembahyang. Ini Nabi Yusuf padahal tampan karena ada nur Muhammad. Saking tampannya Nabi Yusuf itu perempuan dunia ngiris jari dengan pisau tanpa terasa. Ada yang hafal nggak surat Yusuf nih? Ada. Falamma ra'aynahu akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasalillahi ma hadza basyaru in hadza illa malakun. Diam aja. In hadza illa malakun. Diam aja nih ibu-ibu, coba terusin ya. Kecikin nih. Oh, nyamber loh kalau ngaji diam. Ya illa malakun karim. Ini ketika Nabi Yusuf jalan dengan kegagahannya, itu perempuan motong jari dengan pisau tanpa terasa. Padahal Nabi Yusuf tampan karena ada nur Muhammad. Jika seandainya Nabi Muhammad dibukakan kasar ketampanannya oleh Allah di dunia, ini perempuan dunia bukan hanya mengiris jari dengan pisau, dia akan mengoyak-ngoyak jantung dan hatinya saking tampannya baginda Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini sahabat saking senang lihat wajah Nabi. Nabi kalau dakwah di rumah Al-Arqam bin Abil Arqam dari duha sampai asar, nggak ada satu jamaah yang keluar dari majelis Nabi. Saya tanya sama ibu-ibu, kalau ada kiai ustazah ceramah dari duha sampai asar, kira-kira ibu pulang apa kagak? Pulang apa kagak? Bukan cuma pulang tuh kiainya diomongin, sambil pulang dia bilang tuh kiai nggak punya otak kan? Ceramah dari duha sampai asar kagak kelar. Ini sahabat nggak keluar. Kenapa senangnya lihat wajah Nabi? Ibu kan pada apa tuh berjanji. Saya tahadus bin nikmah di bak saya apa. Simtud duror saya apa. Berjanji juga saya apa. Dalam berjanji dijelaskan, man ro'a wajhaka yas'ad ya karimal walidaini. Siapa yang lihat wajahmu ya Rasulullah, hatinya akan bahagia, hilang semua gundah gulana. Kalau ada sahabat yang punya masalah kepingin ngadu ke Rasulullah, pengen didoain, itu belum ngomong baru lihat wajah Nabi, udah hilang masalahnya, datang kebahagiaan dalam hatinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Ibu bayangin nih, Nabi ada di tengah-tengah kita. Ini wajahnya tampan, gak bosan dilihat oleh kita semuanya.
Kemudian kalau ngomong, omongannya bagaikan mutiara. Dalam riba ada, makanya rawi jangan cuma dibaca, dipahami artinya. Dalam riba wa idza takallama faka'anna madurru yaskutu min dzalikal kalam. Kalau ngomong, omongannya bagaikan mutiara. Enggak pernah ada orang yang kesinggung, apalagi sakit hati dari omongan Rasulullah. Ini tolong bapak-bapak, ini biasanya nih nggak bisa jaga lisan. Bapak-bapak kalau belanja sayur, arisan, nganter bocah sekolah, ngegosip aja kerjaannya. Pak, tolong perhatiin Pak, ya. Ibu-ibu mah jarang begitu, ibu-ibu mah seringnya nonton bola, mancing. Kebalik. Ya, al-lisanu shagirul jirmi. Lisan kecil bentuknya tapi besar akibatnya. Saya mah nggak ngomongin Ustadz, yang ngomongin mah dia, Bu Haji Mariati. Emang ada di sini Mariati? Saya mah nggak ngomongin apa kata Nabi, asyariku bisarri sarrun. Bersekutu dengan kejahatan jahat juga. Dia ngomongin karena ada yang dengerin. Apalagi kalau lagi puasa ngomongin orang gugur pahala puasa. Makanya kalau puasa ngomongin orang lebih bilang stop, lagi puasa. Nanti habis buka lu datang lagi ke gua. Ngomongin dia habis-habisan. Naudzubillah min. Kadang-kadang ada orang yang jarang datang ke majelis taklim. Begitu datang ke majelis taklim mulut gatal pengen nyinggung. Umben. Ada yang begitu? Ada nggak yang begitu? Orang ngaji kalau datang ketika maulid datang, kenapa? Karena magnetnya Nabi Muhammad. Ya, orang ngaji nggak datang nih, maulid datang, senang sama Nabi. Kadang-kadang maulid mah ini orang yang jarang sholat, preman ikut bantuin gotong-gotong sistem. Kenapa? Lantaran cintanya kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi. Makanya mulutnya kudu dijaga, ya. Tingkah laku dan hati harus selamat. Yang akan selamat nanti ke akhirat illa man atallahu biqalbin salim. Kalau cuma sekedar pakai perhiasan, cincin banyak, gelang banyak, wajar. Kalau punya mah, ya Bu, ya Bu. Kalau nggak punya nggak usah ngomong, diam aja. Jangan dibilang mau pamer tuh, cincinnya banyak, gelangnya banyak. Belum tentu, barangkali dia tahadus bin nikmah. Kalau pamer mah kelihatan di pengajian tangannya nggak di bawah, di atas tuh. Ada yang datang baru dia tangan nggak bisa diam, silahkan masuk, silahkan masuk. Selawatan tangannya nggak bisa diam. Sholatullah, salamullah, kerincing-kerincing. Ala toha Rasulillah, kerincing-kerincing. Ini ada ibu-ibu baru pindah dari Jogja ke Telaju Mudik. Kata ibu-ibu dari Jogja nih, ibu-ibu Telaju Mudik sombong bener. Mentang-mentang cincin banyak, gelang banyak, pamer terus. Gue juga punya emas tapi bukan cincin, bukan gelang. Itu orang Jogja baru pindah, giginya emas semua. Akhirnya dia selawatan, selawatnya dirusak. Salatullah, salamullah. Na'udzubillah min. Ini Nabi Muhammad omongannya nggak bikin luka hati orang lain. Saya mau cerita dulu, ada ibu-ibu setengah tua STW datang ke Nabi Muhammad bawa hadiah jeruk. Itu jeruk dimakan Nabi, asamnya luar biasa. Kemudian sahabat ngeliatin kagak dikasih sama Rasulullah. Sampai ibu yang ngasih nanya, gimana jeruknya ya Rasulullah? Masya Allah, jeruknya enak banget kata Nabi. Kemudian ketika pulang ibu yang memberi jeruk, sahabat tanya ke Rasulullah, kenapa nggak ngasih? Biasanya dapat hadiah, ngasih ya Rasulullah. Kata Nabi, ini jeruk asamnya luar biasa. Aku takut ketika aku kasih kepadamu, kamu makan berubah mukamu menahan asamnya. Ibu ini akan tersinggung yang memberinya. Kalau model kayak kita dikasih hadiah kayak gitu, lu goblok banget. Jeruk kayak begini kasih gua lo gitu. Ini Rasulullah kepingin orang lain tidak tersinggung sampai dia rela ini dirinya sendiri memakan jeruk yang amat sangat asam. Ya Bu, ini Rasulullah memberikan pelajaran, punya mulut kudu hati-hati.
Jangan pernah gibah, membicarakan aib, keburukan orang. Kadang-kadang manusia lebih awas sama keburukan orang lain daripada keburukan dirinya sendiri. Bener apa enggak? Makanya kalau nunjuk begini, nunjuk tuh, yang ditunjuk satu, yang berbalik ke dirinya tiga. Ya, ini orang kata Nabi Muhammad masuk ke neraka lantaran dua kebanyakan. Mana? Di antara dua bibirnya dan di antara dua pahanya. Apa dua bibir? Yaitu lisan. Dan apa dua pahanya? Yaitu kemaluan. Bu, masih pada hidup? Bu, bu, nih terusin ya. Kalau Nabi jalannya diiringi awan, tidak nampak bayangan Rasulullah. Kalau berkeringat, nih keringatnya wangi bagaikan minyak kasturi. Nabi kalau salaman dengan tangan sahabat wangi sampai berhari-hari. Kalau Nabi jalan di jalan Telajung Udik, bapak ibu tidur, besok pagi bapak ibu tahu Nabi habis jalan Telajung Udik. Dari mana? Wangi yang ditinggalkan di setiap jalan yang dilalui. Wa idza marra bi tariqin urifa min tibihi annahu qad marrabi. Kalau ada anak kecil main di sekitar Ka'bah, Bu, itu anaknya digendong dipegang Nabi, bapak ibunya di rumah tahu anaknya habis digendong Rasulullah. Dari mana taunya? Ini anak pergi bau digendong Nabi, pulang berubah menjadi wangi. Makanya Sayyidatina Aisyah setiap kali Rasulullah pulang dakwah, keringatnya diseka dengan tangannya, dibaluri ke pipinya. Makin hari makin cantik dengan keringat Rasulullah. Dipanggil dengan panggilan kesayangan, ya Humairah, wahai wanita yang kulitnya putih kemerah-merahan. Sekarang banyak nih perempuan kayak Aisyah, mukanya putih kemerah-merahan, itu mah di blush on. Diapain? Di blush on. Makanya dandannya Aisyah pinter dandannya, ibu dandan jangan cuma keluar rumah. Kalau dandan keluar rumah tujuannya agar dilihat cantik oleh orang di luar rumah. Dalam Al-Quran namanya tabarruj, dan tabarruj ini dilarang oleh Allah. Makanya dandan kepengen dapat pahala, niatin untuk nyenengin suami karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan buat nyenengin suami orang. Ya Bu, Bu, suami udah berangkat kerja kan, habis dandan ibu video call ke suami, Pak, saya udah dandan, cakep ya Pak, cakep, kayak apa? Udah kocan. Ya Bu, kasih tahu tuh suami, kita kan niat dandannya untuk suami dan karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini Ustaz ajarin, kalau suami ngeluh ke ibu bilang gini, Bu, kalau di rumah dandan kenapa jangan kumal gitu kayak toko dapur. Ibu cukup bilang, Pak, saya mau dandan, sini duitnya. Bener nggak? Saya belain, suaminya pergi kemari nggak? Suaminya ada nggak? Ada, yang ada syukur dengerin ya. Kalau suami pengen istri cantik nggak ngasih nafkah buat kosmetik, jolim. Padahal kata Nabi paling lama tuh 6 bulan nyalinin baju baru istri. Ya, ini ibu-ibu sekarang kreatif, bukan 6 bulan, sebulan ngutang, sebulan ngutang. Bu, ibu, sekarang mah perempuan pengen cakep gampang, yang penting punya mata duitan loh semua. Yang penting punya duit. Zaman dulu orang mukanya hitam pengen putih susah, zaman sekarang mah gampang, bawa ke salon di facial. Facial standar murah cuma 90.000. Kalau ngambil paketan krim malam krim siang itu rada mahalan 160.000. Ya, ini dengerin Pak nih. Ini kalau krim malam dipakai malam, siang dipakai siang, 1 bulan 2 bulan, insya Allah putih mukanya, hitam lehernya. Ada yang begitu? Dengerin, zaman sekarang nih perempuan pipinya tembem pengen tirus gampang, tinggal beli Nuskin galvanik. Itu Nuskin galvanik harga normal 5,5 juta.
Sekarang lagi diskon 4,2. Cuma serumnya mahal. Itu kalau habis serumnya 1.400.000 isinya 1 lusin ya. Dia pakai dicercetin kemari gitu ya. Saya punya tuh Nuskin Galvani. Kemudian bibir merah itu harganya ada yang sampai jutaan. Saya sering pengajian bulanan ya di perusahaan lipstik merek Immortal, itu harganya 2,7 juta. Ada orang Telajung Udik lipstiknya 2,7 juta. Ada enggak? Saya tahu orang sini mah lipstiknya mereknya Kuda Terbang. Itu awet, ngilanginnya pakai tenner. Kalau lipstik yang di bawah 1 juta, 200.000, 300.000 banyak. Ada yang merek Latu, Lip, Mirabella, Wardah, Revlon, Majaya, Amarantin, Pon, Cempaka, Maybelline ada. Dulu Cempaka cuma ada bedak doang, sekarang ada lipstiknya yang tipe 322 harga 70.000, warna merah sedikit oranye, yang pantas yang kulitnya putih yang pakai. Ustadz apal bener, Ustadz Joker dulu sebelum jadi Ustadz sales kosmetik. Puas loh. Ibu jangan kalah sama bencong. Bencong orang laki apa orang perempuan? Orang laki tapi dandannya pinter luar biasa. Makanya salon ada bencong, rias pengantin ada bencong. Saya kalau syuting siraman kolbu itu yang touch up juga kadang bencong. Kalau di luar negeri saya tahadus bilik mah, ceramah bukan cuma sampai Telajung Udik, dari tahun 2007 sampai ke luar negeri. Ke Hong Kong sering, ke Simsasui, Wangchai itu masjid yang gede cuma 2 di daerah itu di Hong Kong. Ke Guangzhou Cina sambil jarah saya 3 kali ceramah. Di Singapura terakhir di Bedok Not. Itu di Singapura ceramah, itu kalau kelar ceramah itu orang Muslim Melayu Singapura satu-satu salaman sama Ustaz. Sallallahu ala Muhammad, seneng. Sama di sini juga subuh begitu, beda. Di sana salaman atu-atu ngasih amplop sama Ustaz. Itu satu amplop isinya $50. $1 9.600. Makanya kalau ceramah ke Singapura sini tas saya gede. Sallallahu ala Muhammad. Kenapa saya cerita Singapura di Telajung Udik? Barangkali tertular di sini. Tapi roman-romannya mah kagak bakalan. Orang kalau datang ke pengajian tasnya dalamnya cuma ada majmu syarif, duit kagak ya. Ini kadang tasnya pinter ibu-ibu mah, dari rumah bawa kosong paling yasin doang, pulang gembolan ya. Ini ngelihat ada snack kagak habis, buka sleting pisang Ambon masuk. Kue talam juga masuk. Saya ini mah bukan ibu-ibu sini, bukan ibu-ibu di sono di Hong Kong ya. Itu di Hong Kong ada taman bu, namanya Taman Victoria. Saya kalau ceramah hari Minggu kayak gini, malam Minggu jalan-jalan ke Taman Victoria, itu banyak banci LGBT pada pacaran. Kalau ada yang negur, itu dilaporin, yang negur yang dipenjara karena melanggar hak asasi manusia. Na'udzubillah min, na'udzubillah min. Jadi ini kita nggak mau, alhamdulillah di Indonesia nggak sebebas di Hong Kong. Di Indonesia ada orang yang minta pernikahan sejenis dilegalkan. Pemerintah kita tidak melegalkan pernikahan sejenis, laki dengan laki, perempuan dengan perempuan. Nggak boleh ya, yang normal laki dengan perempuan. Laki istrinya boleh 4, suaminya nggak boleh sampai 4, istrinya 1. Na'udzubillah min. Kenapa Islam melarang seperti itu? Karena muhafadatun nasab, memelihara keturunan. Kalau ada lakinya banyak, istrinya 1, ini keturunannya berantakan. Kalau istrinya 1, bininya 4, tetap keturunannya bin pulang. Ini Islam melarang, mengharamkan seperti itu. Ini di Hong Kong bebas. Di Indonesia mah bencong kagak bebas. Hidup nyusahin, dikejar-kejar Satpol PP.
Matinya juga susah. Nyusah itu siapa? Ambil yang mandiin. Dulu ada bencong mati dimandiin sama ambil laki-laki, disiram palanya tenang, disiram dadanya ambil laki, kaget luar biasa. Astagfirullah, apa ada teteknya? Ternyata nih bencong udah suntik silikon. Akhirnya nih ambil laki keluar, dia teriak, bukan saya yang mandiin, ini mah yang mandiin ambil perempuan. Cari ambil perempuan, dicari ambil perempuan, dimandiin sama ambil perempuan. Siram palanya tenang, dadanya tenang, di dulu lu udah bawahnya suai banget lu. Begitu disiram bawahnya, ambil perempuan, kaget juga. Astagfirullah. Akhirnya ambil laki ribut sama ambil perempuan. Bukan saya ustazah yang mandiin, bukan saya ustaz, ribut punya ribut. Diambil kesimpulan kalau begitu yang memandikan yang sejenisnya. Cari temannya bencong sana. Dicari sama Pak RT, ketemu tuh bencong, dituntun-tuntun, bingung. Nanya sama RT, mau kemana sih teh? Itu teman lu mati mandiin. Akhirnya bencong sama bencong mandiinnya gampang. Dia cuma ngambil gayung, gayungnya diisi air, dipegang dengan tangan kiri, tangan kanan masukkan ke air. Temennya yang udah jadi mayit cuma dicipratin air sambil dia bilang, basah, basah. Ya gini kalau ceramah lagi lapar ya. Saya di rumah sengaja nggak sarapan, disiapin sarapan nggak mau. Nanti aja, nanti sarapannya di tempat acara. Saya pikir kalau Bang Mandi sampai sini langsung suruh makan. Nah, ini Bu Sulia dikasihnya itu. Bu, Ibu, ini wajah Nabi ngomongnya bagaikan mutiara, keringatnya wangi bagaikan minyak kasturi. Kemudian kalau Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini sedang berdakwah, kita senang dengerin cerita Rasulullah. Kenapa? Karena bukti orang cinta, kata Sayyidatina Aisyah, man ahabba syai'an aksara min dzikrihi. Siapa yang cinta kepada sesuatu, sering menjikirkannya, sering mengingat-ingatnya. Kita cinta kepada Allah, kita lapatkan tasbih, takbir, tahmid. Kita cinta kepada Nabi, lisan jangan pernah alergi baca sholawat kepada Nabi. Ada satu syair nih, terakhir saya sampaikan. Ini syair yang menyampaikan kesempurnaan jasmani Nabi. Ya, kalau bisa diapalin, nanti minta sama ustazah ya. Gimana syairnya? Lam yatalim qatuta mutlaqan abada wa matasaba aslan fi mada jamani. Semua ya Rabbi bil balik maqasidana wa'ufir ma madaya wasi'an karami minhu dawabu falam tarab wa ma waqa'at jubabatun abadan fi jismihil hasani. Ya Rabb Mustafa balik maqasidana wa'ufir lana ma madaya wasi'an bikhalbihi kama min ru'yatun sabatat wa la yura asru bawli minhu fi alani. Ya Rabbi bil balik maqasidana wa'ufir ma madaya wasi'an
Ini saya sampaikan artinya biar kita makin cinta kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini bahasa Arab. Ibu-ibu kalau pinter bahasa Arab, insya Allah umroh haji selamat dari setengah tipu daya orang Arab. Ya, kalau pinter bahasa Inggris pergi kemana aja yang Inggris bahasanya itu selamat dari setengah tipu daya orang Inggris. Ada orang kampung habis gusuran tanah, duitnya banyak, pergi haji ONH++. Tidurnya di hotel bintang 7. Kalau bintang 5 masih pendek, bintang 7 sampai oleng dia begini. Itu matiin lampunya pakai sensor, ya. Dia nggak bisa matiin lampu 3 hari 3 malam lampunya nyala mulu. Padahal dia di kampungnya kalau tidur dalam keadaan gelap. Ya Bu? Bu? Ya. Akhirnya nggak bisa tidur, pengen nanya ke temennya jauh, mau tauhid jarang datang. Akhirnya dia lihat orang Arab di pelayan hotel, nggak bisa ngomong Arab, nekat dia panggil, Haji, Haji, dia nunjuk lampu, Nur, innalillahi wa inna ilaihi. Lampu matiin gitu ya. Makanya dia bilang Nur, innalillahi. Ini terakhir ya. Lam yahtalim qattu taha mutlaqan abada. Nabi sepanjang hidupnya nggak pernah mimpi yang mengeluarkan sperma, nggak pernah mimpi basah. Rasulullah. Kemudian wa ma tasabi mada jamani. Nabi sepanjang zaman nggak pernah nguap, nggak pernah nguap. Kalau kita mah dikit-dikit nguap, dikit-dikit nguap, apalagi kalau lagi ngaji, ya. Makanya yang ngaji nyender sama yang kagak nyender, insya Allah masuk surganya duluan yang kagak nyender. Kalau yang kagak nyender dengerin pengajian, dipakai ilmunya, masuk surga bareng sama guru-gurunya. Yang nyender ngantuk ngaji masuk surga juga bareng sama tembok-temboknya. Ini Nabi gak pernah nguap sepanjang zaman. Kemudian apa? Bikhalfihi ka'aman min ru'yatun sabatat. Nabi kalau melihat ke depan, tapi tahu yang terjadi di belakangnya. Kemudian jubabatun abadan bi jismihil hasani. Laler nggak pernah mencrok di tubuh Nabi. Kalau kita menjangankan laler kecoa pada suka sama kita. Ya. Kemudian min huddawabu palam tahrab wa ma waqa'at. Apabila ada binatang buas, binatang liar dekat Rasulullah berubah menjadi jinak. Wala yura asru bauli min hubi alani. Kalau buang air itu kotorannya tidak nampak dilihat oleh kasat mata manusia. Makanya kalau ada orang yang mengatakan Muhammad itu manusia biasa, sama seperti kita, bedanya Muhammad dapat wahyu, kita tidak, jangan terlalu dipercaya. Kenapa? Karena Nabi Muhammad bukan manusia biasa, tapi manusia yang luar biasa. Kalau manusia dipuji manusia itu biasa, manusia disanjung-sanjung manusia biasa. Tapi Nabi Muhammad dipuji oleh Allah dalam surat Al-Qalam ayat 4. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan sesungguhnya engkau ya Muhammad memiliki budi pekerti yang amat luhur. Bu, Bu, kangen nggak sama Nabi? Rindu nggak sama Nabi? Mudah-mudahan nanti di akhirat, di dunia kita tidak dapat melihat Nabi, di akhirat kita dibersamakan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita mendapatkan syafaat dari baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan ada Pak Dewan ya, kalau Pak Dewan